Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rafita Alfiani, saya dari Universitas Widya Dharma Malang. Di sini saya akan menjelaskan tentang akuntabilitas anggaran. Untuk akuntabilitas anggaran berasal dari istilah dalam bahasa Inggris yang berarti tentang keadaan untuk mempertanggungjawabkan atau keadaan untuk dipertanggungjawabkan. Akuntabilitas yaitu berfungsi seluruh komponen penggerak jalannya kegiatan perusahaan sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai kewajiban-kewajiban dan individu-individu penguasa yang dipercayakan untuk mengelola sumber-sumber daya publik dan bersangkutan dengan untuk dapat menjawab hal-hal yang bersangkut pertanggungjawaban. Pengertian akuntabilitas ini memberikan suatu petunjuk sasaran pada hampir semua reformasi sektor publik dan mendorong munculnya tekanan untuk melakukan kunci yang terlibat untuk dipertanggungjawabkan dan untuk menjamin kinerja pelayanan publik yang baik. Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggungjawaban integritas keuangan, pengungkapan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sasaran pertanggungjawaban ini adalah laporan keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku mencakup penerimaan, penyimpanan, pengeluaran uang, dan instansi pemerintah. Akuntabilitas publik merupakan pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat terkait dengan aktivitas-aktivitas dan kegiatan-kegiatan yang menjadi tanggung jawab melalui penyajian laporan keuangan di mana masyarakat mempunyai hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban. Kita ketahui bersama bahwa memang akuntabilitas pemerintah menjadi fokus utama masyarakat. Kepada akuntabilitas dapat mencegah terjadinya praktek korupsi seperti yang terjadi. Karena itu, akuntabilitas ini mengharapkan lembaga-lembaga publik membuat laporan keuangan untuk menggambarkan kinerja keuangan organisasi kepada pihak luar. Akuntabilitas keuangan terkait dengan pengindaran penyalahgunaan dana publik. Akuntabilitas tahap-tahap dalam akuntabilitas laporan keuangan mulai dari perumusan, perencanaan, penganggaran, dan pembiayaan kegiatan, evaluasi kinerja keuangan, dan pelaksanaan dan pelaporannya. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwa laporan keuangan adalah bentuk akuntabilitas pemerintahan. Untuk keuangan pemerintah harus disusun secara komprehensif. Macam-macam akuntabilitas keuangan. Untuk macam-macam akuntabilitas, yang pertama ada akuntabilitas politik. Akuntabilitas politik adalah akuntabilitas administrasi publik dari lembaga eksekutif pemerintah, lembaga legislatif, parlemen, dan lembaga yudikatif kepada publik. Dalam negara demokrasi ini, pemilu adalah mekanisme utama untuk mendisiplinkan pejabat publik. Akan tetapi hal ini saja tidak cukup untuk pemisahan kekuasaan yang hanya berkaitan pada check and balance, hanya bekerja dengan menciptakan pengaturan kewenangan. Yang kedua, yaitu aturan dan norma internal serta beberapa komisi independen adalah mekanisme untuk menampung birokrasi dalam pertanggungjawaban administrasi pemerintah. Dalam kementerian atau pelayanan, pertama, pelaku dibatasi oleh aturan dan peraturan. Kedua, pegawai negeri dalam hierarki bawahan bertanggung jawab kepada atasan dengan diikuti adanya unit pengawas independen guna memeriksa dan mempertanggungjawabkan. Legitimasi komisi ini dibangun atas kemerdekaan mereka agar dapat terhindar dari konflik kepentingan apapun. Selain itu, dari pemeriksaan internal, terdapat pula beberapa unit pengawas yang bertugas untuk menerima dari masyarakat sebagai akuntabilitas kepada warga negara. Untuk selanjutnya, transparansi politik. Transparansi seperti ini digunakan dalam istilah politik, berarti keterbukaan dan pertanggungjawaban. Istilah ini adalah perpanjangan metafor dari arti yang digunakan di dalam ilmu fisika. Sebuah objek transparan adalah objek yang bisa dilihat tembus. Aturan dan prosedur transparan biasanya diberlakukan
anggaran dan laporan keuangan bisa diperiksa oleh siapa saja. Bila undang-undang, aturan, dan keputusan terbuka untuk didiskusikan, semuanya akan terlihat transparan dan akan lebih kecil kemungkinannya pemerintah untuk menyalahgunakan untuk kepentingan sendiri. Untuk mengatur kembali sistem kewenangan politik maupun manajemen keuangan negara secara nasional itu belum sepenuhnya mencapai hasil yang memuaskan. Jalin-menjalin antara kepentingan politik dengan intervensi terhadap kebijakan anggaran telah menghasilkan sistem korupsi politik yang menggerogoti anggaran publik. Korupsi tetap merupakan penyakit kronis yang menghinggapi para tokoh politik maupun pejabat yang bertugas mengelola anggaran. Jelaskan di UU Nomor 32 Tahun 2004 mengenai sistem pemerintahan daerah dan UU Nomor 33 2004 mengenai perimbangan keuangan pusat daerah beserta 2 UU tentang otonomi khusus, yaitu UU Nomor 18 pada tahun 2001 tentang otonomi di Aceh dan UU Nomor 21 tahun 2001 tentang otonomi di Papua, adalah yang mengatur tentang kebijakan desentralisasi di Indonesia secara umum. Kendatipun pelaksanaan produk perundang-undangan ini banyak dipuji oleh dunia internasional, kenyataannya di lapangan tidak terlalu menggembirakan. Di antara jajaran pemerintah pusat, banyak kementerian sektoral yang masih enggan untuk menyerahkan kewenangan kepada pemerintah daerah secara utuh. Jadi tidak mudah untuk meyakinkan para penguasa yang sebelumnya menikmati kekuasaan untuk membagi kepada para tokoh di daerah. Dengan tertangkapnya beberapa kasus besar korupsi oleh KPK, nilai integritas itu memang sedikit membaik. Tetapi perbaikan itu tetap tidak terlalu signifikan. Menurut Transparency International, pada tahun 2008, Indonesia menempati peringkat 126 dan pada tahun 2009 peringkatnya menjadi 111 dari 180 negara di dunia yang disurvei. Pada masa jabatan Presiden SBY yang pertama, indeks persepsi korupsi di Indonesia sedikit mengalami perbaikan dari 2,6 menjadi 2,8. Perbaikan ini masih sangat kecil jika dibandingkan misalnya dengan Malaysia yang skornya sudah mencapai 5,1 dan Singapura yang mencapai 80. Dengan ketidakjelasan arah kebijakan pemerintah terkait dengan KPK sekarang ini, tampaknya tidak terlalu banyak harapan untuk bisa memberantas korupsi kronis di Indonesia. Harapan terhadap partai politik yang akan menjadi wahana demokrasi ternyata juga pudar karena masalah korupsi politik. Untuk masalah prioritas belanja dan SILTA, sulit untuk mendapatkan seberapa alokasi belanja publik yang ideal dalam APBD, mengingat kompleksitas masalah pembangunan daerah, karakteristik daerah, serta celah fiskal antara kemampuan dan kebutuhan pembangunan di daerah yang berbeda-beda. Dengan pelaksanaan kebijakan otonomi daerah sejak tahun 2001, komitmen Pemda yang ditunjukkan dalam proporsi APBD pada umumnya masih sangat rendah. Dari data Departemen Keuangan menunjukkan bahwa sebagian besar APBD masih tersedot untuk belanja yang merata nasionalnya mencapai 69%. Ketatnya peraturan mengenai pengadaan, semakin gencarnya para aparat penegak hukum yang terkadang mencari-cari kesalahan prosedur dan rendahnya kemampuan SDM dalam penganggaran dan pelaksanaan kegiatan telah mengakibatkan melambatnya pencarian dana APBN maupun APBD. Pelaksanaan proyek ini tingkat daerah mengalami pelambatan signifikan. Banyak dana yang kemudian tidak bisa dicairkan dan tetap berada pada kas pemerintah, yang menjadi sisa lebih penggunaan anggaran. Kementerian Keuangan pada tahun 2009 melaporkan bahwa dari 2
292,4 triliun, anggaran tahun sebelumnya ternyata hanya 95% yang dapat dibelanjakan. Pada tahun anggaran tersebut, ada 4,91 triliun dana pemerintah kabupaten atau kota mengalami kemacetan dalam bentuk SILPA 10. Fakta ini tentu merupakan persoalan besar mengingat bahwa dengan kebijakan desentralisasi, kini lebih banyak dana yang dialokasikan di tingkat daerah. Nah, masalah ini pada APBN bukan hanya berdampak negatif bagi ekonomi daerah, tetapi juga bagi pembangunan nasional secara keseluruhan. Ada 3 akibat buruk yang akan terjadi. Yang pertama, peran anggaran publik untuk merangsang kegiatan ekonomi akan terganggu. Yang kedua, banyak pilihan kebijakan pembiayaan pembangunan yang menjadi mandul. Pemerintah pusat sudah bersusah payah memperoleh dana tambahan bagi pembangunan, termasuk dari utang dari luar negeri maupun dari negeri. Utang luar negeri itu harus dibayar pokok, bunga, dan biasanya komitmen yang menyertainya. Yang ketiga, terhadap pembelian SPI dan SUN, pihak BI harus membayar bunganya. Dari tahun ke tahun terlibat bahwa biasanya bunga itu terus meningkat. Maka bila banyak Pemda tidak menggunakan dana buat investasi, hanya tertarik untuk memperoleh insentif moneter dari suku bunga, efeknya akan bersifat inflasi. Pandangan tentang tata kelola sektor publik dan akuntabilitas. Tata kelola pada akuntabilitas telah menjadi salah satu kata dalam ilmu-ilmu sosial modern. Dalam kebanyakan pengertian umum, penawaran conference dengan kemudian dan koordinasi sebagai aktor sering dalam pola jaringan jenis kolaborasi. Meskipun ada juga kasus pemerintahan tanpa pemerintah, biasanya struktur tata kelola berisi setidaknya satu instansi pemerintah. Nah, untuk menunjukkan masalah kontrol dalam konteks korporasi, istilah tata kelola perusahaan dijadikan tata kelola perusahaan. Untuk menunjukkan masalah kontrol dalam konteks korporasi, istilah tata kelola perusahaan dijadikan tata kelola perusahaan dapat didefinisikan sebagai konsep struktur, aturan, prosedur, dan mekanisme untuk kemudian tepat dan pengendalian perusahaan. Di sektor publik, di sektor swasta, tata kelola perusahaan adalah istilah umum untuk semua aspek kekuatan dan kompetensi dalam hubungan antara unit-unit organisasi yang berbeda dan antara organisasi dan berbagai pemangku kepentingan. Dalam kasus yang sering pemisahan antara kepemilikan, manajemen, konsep, corporate, memastikan pengaruh pemilik bisnis pada manajemen. Sebagai besar aspek kelolaan perusahaan diatur dalam hukum perusahaan, biasanya sesuai dengan status hukum perusahaan. Aspek-aspek lain yang dilindungi oleh hukum lunak, misalnya kode tata kelola perusahaan. Sektor publik, tugas kekhawatiran pemerintah akuntabilitas dalam kaitannya dengan tujuan khusus dari sektor ini yang tidak terbatas pada pemberian layanan, misalnya biaya dan kualitas layanan, tetapi juga termasuk dampak dari kebijakan komunitas atau masyarakat luas. Dalam tinjauan historis tentang konsep coverage, membedakan setidaknya 3 dimensi pemerintahan: kesesuaian, kinerja, dan struktur. Mekanisme tata kelola yang ditujukan di atas juga dapat diamati dalam kode etik bagi pemerintah yang baik di sektor publik. Jika kita ingin memahami mekanisme akuntabilitas, kita harus mempertimbangkan mereka dalam konteks pemerintahan, seperti yang ditunjukkan di sini, yaitu akuntabilitas dapat memiliki arti yang berbeda-beda. Pada dasarnya, itu mengacu pada pemberian dan menuntut untuk melakukan yang baik. Tetapi, beberapa penulis lebih ketat dalam arti
dan transparansi. Kesimpulan, sangat disayangkan bahwa konstelasi politik yang sudah lebih demokrasi di Indonesia saat ini ternyata belum memungkinkan terciptanya akuntabilitas anggaran publik yang baik. Rendahnya akuntabilitas anggaran ini disebabkan karena memang masih lemahnya substansi demokrasi dan kebijakan desentralisasi di Indonesia. Kecuali itu, sistem administrasi publik yang berlaku juga belum mampu menciptakan sistem anggaran yang terbuka bagi publik serta memprioritaskan belanja publik dengan komitmen aparat yang memadai. Akuntabilitas anggaran harus terus ditingkatkan hingga pada tahap penerapan secara substantif. Hal ini dapat dicapai dengan penciptaan proses perencanaan anggaran. Juga harus bersifat terbuka dan jujur, sehingga kasus korupsi yang sangat banyak terjadi di Indonesia ini bisa diminimalisir dan bahkan bisa dihilangkan. Transparansi informasi dan penyediaan bentuk yang memadai dan sesuai dengan pemahaman dan kepercayaan informasi yang disajikan oleh media massa. Dengan kata lain, kejujuran dan transparan dalam pelaksanaan masyarakat umum menyebabkan kenyataan. Sekian presentasi.